Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Kita Waalaikumsalam mulai, warahmatullahi wabarakatuh, Pak. kita mulai ya. Minggu lalu kita terakhir bahas, kalau tidak salah, tentang radiasi benda hitam ya kan? Ya, Pak, santet, Pak. Benda hitam dan pergeseran Pergeseran wind, Pak. wind ya. Nah, hari ini kita lanjut fisika modern 2 itu bahas tentang ini ya. Ini indikatornya. Pertama kita Max Planck, teori Max Planck ya. Apa itu nanti Bapak jelaskan. Kalau teori berarti dia belum melakukan percobaan, masih melihat fenomena lalu dia memberikan pandangan ya terhadap fenomena itu namanya teori ya. Lalu nanti penerapannya gimana, lalu kita coba mendeskripsikan percobaan efek fotolistrik. Ini terkait ya antara teori Max Planck dengan efek fotolistrik, itu ada keterkaitan. Kalau di sini tokohnya si Max Planck namanya ya. Kalau di efek fotolistrik, nah ini udah terkenal, Om Albert Einstein. Jadi si Einstein terinspirasi sama teorinya Max Planck. Nah, dialah yang membuktikan bahwa nanti teori Max Planck itu benar dengan percobaan efek fotolistrik namanya. Nanti kita jelaskan ya. Mudah-mudahan 4 indikator ini bisa kita selesaikan sama-sama. Ya, nanti kita bisa lebih diskusi lagi. Kita mulai pembahasan pertama tentang mendeskripsikan teori Max Planck. Ini udah Bapak kutip. Jadi pada tahun 1900, itu berarti awal abad 20 ya kan, Max Planck dapat menjelaskan radiasi benda panas dengan suatu teori yang sangat radikal. Menurut Planck, radiasi elektromagnetik, nah jadi sebenarnya gini, nah ini kalau kita baca terlalu teoritis mungkin kalian bingung nih maksudnya apa. Kuantum lah, partikel-partikel, paket-paket, kan bingung ya. Sebenarnya gini, kita kembali agak ke minggu lalu. Sebenarnya perbedaan fisika klasik, ya, fisika klasik menuju fisika modern, itu perdebatannya dimulai dari perbedaan cara pandang tentang cahaya, gitu ya. Cahaya untuk orang fisika klasik, batasnya itu kan tentang si Maxwell ya. Masih ingat si Maxwell nggak teorinya? Bahwa cahaya itu adalah gelombang. Ya kan? ini dasar dari teori Max Planck tadi muncul. Dia mengkritisi tentang fisika klasik, dan gampangnya itu melihat perbedaan fisika modern dengan klasik itu adalah di cahaya, cara mereka memandang cahaya. Jadi kalau orang klasik diwakilkan oleh si Maxwell, cahaya itu gelombang. Ya, kalau gelombang itu kan ada bagian-bagiannya, ada gelombang radio, TV, sampai ada gelombang tampak ya, seperti warna biru, merah, dan seterusnya. Sementara fisika modern dibuka oleh si Max Planck, ya, dia menyatakan cahaya itu sebagai partikel. Nah, ini kan suatu yang berbeda. Gelombang dengan partikel itu berbeda. Jadi semuanya ini bermula dari perbedaan cara pandang tentang apa itu cahaya, terutama cahaya matahari yang jadi pengamatan mereka. Mengapa orang modern ini atau si Max Planck ini mengkritisi? Kalau kita kemarin membahas tentang radiasi benda hitam, dilakukanlah percobaan gini. Ya, ini ada kotak. Katakan aja kalau dulu waktu SD mungkin kalian pernah lihat kotak kapur ya kan. Kotak kapur itu dibolongin kecil. Ya. Kalau kita intip lubang ini, pasti warnanya gelap, hitam ya kan. Ini semua tertutup. Yang hanya ada lubang kecil sekali. Nah, ini lubang ini. Bisa dibayangkan ya. Kalau kita intip ini pasti gelap. Ya. Kalau berdasarkan misalnya ada cahaya putih lah ya. Berdasarkan teori Maxwell, seharusnya begini ya. Masuklah cahaya, kita sinari cahaya ya. Cahaya ke dalam kotak ini.
maka cahaya masuk ke dalam, ya kan? Terus dia mantul-mantul, maka kalau dia sebagai gelombang dia harus keluar lagi. Artinya, ketika kita sinari cahaya ini masuk ke dalam, maka ketika kita intip ya, kita lihat lagi, kita intip, ini ada mata manusia melihatnya, ketika ada cahaya, warnanya udah nggak gelap lagi, gitu. Paham ya? Kenapa? Karena cahaya tadi yang masuk akhirnya memantul keluar, harusnya begitu. Tapi faktanya ini tetap gelap. Ya, ketika diintip tetap gelap. Atau bahasanya hitam. Loh, jadi kemana cahaya yang masuk tadi? Kok bisa nggak keluar gitu? Nah, ini percobaannya, begitu. Akhirnya si Maxwell mengatakan, oh ini cahaya, ini balik ke sini lagi. Cahaya itu bukan gelombang. Kalau dia gelombang bersifat kontinu ya, kontinu itu harusnya keluar dia lagi, berlanjut. Nah, paham ya kalimatnya ini jadinya ya. Jadi kalau dia radiasi gelombang elektromagnetik, cahaya itu maksudnya kan, elektromagnetik itu kan cahaya. Harusnya kotak tadi memancarkan warna gitu. Ada yang bisa kita lihat, tapi faktanya tidak. Makanya si Maxwell mengatakan dia bersifat discontinue, tidak berlanjut. Ya, dia terhenti di dalam kotak ini gitu. Itu maksudnya. Artinya suatu benda hanya dapat memancarkan atau menyerap radiasi elektromagnetik dalam ukuran paket-paket kecil. Nah, ini nanti Bapak jelaskan. Akhirnya dia si Max Planck, ini sangat terkenal teorinya, bahwa ini cahaya ini membawa energi. Energi ini merupakan partikel-partikel cahaya ini. Jadi ya, ini ada partikel cahaya, ya, partikel cahaya tak bermassa, kecil ya maksudnya, bukan tak bermassa nol gitu ya, tapi sangat kecil. Nah, tak bermassa atau disebut foton. Nah, sehingga dia ketika bertabrakan dengan dinding-dinding di kota ini kan ada momentum yang lama-lama energinya terserap ke dalam kota ini, maka tidak ada lagi memancar keluar, maka bisa dipastikan cahaya itu partikel. Gitulah kira-kira konsep sederhana dari Max Planck cara berpikirnya. Sehingga cahaya itu membawa energi dengan frekuensinya, ya frekuensinya. Kalau satu foton maka ini dia. Tapi kalau fotonnya banyak, ada ribuan foton, tinggal n aja berapa jumlahnya, gitu ya. Nah, itulah kata si Max Planck. Apa itu F? Frekuensi yang dibawa. Iya, di gelombang juga kan sebenarnya ada frekuensi kan. Tapi di sini dipertegas sama si Max Planck bahwa frekuensi itu bukan hanya gelombang, tapi dia sebagai partikel di situ. Lalu di sini si Max Planck membuat ketetapan, namanya ketetapan Max Planck, disimbolkan dengan H, besarnya 6,63 kali 10 pangkat minus 34 joule sekon ya. Ini sangat terkenal nih teorinya si Max Planck. Ini kalau N jumlah foton lebih dari satu ya. Nah, gitu. Jadi inilah yang melatar belakangi tentang fisika modern. Yang ini kotak ini sebenarnya sudah minggu lalu ya, tentang radiasi benda hitam. Konsep inilah yang menjadi tanda tanya sehingga muncul nanti efek fotolistrik, pergeseran Wien dan seterusnya ya kan. Begitu ya. Contoh misalnya ada, ini kalau dikembangkan lagi bisa nggak nih ya? Karena kita kembangkan lagi nih. Kita kan tahu kecepatan cahaya itu, ya kan, lambda dikali frekuensi ya kan. Berarti frekuensi C per lambda. Lambda itu panjang gelombang. Kalau ini kita substitusi ke sini, maka rumusnya berubah menjadi, boleh kan? E NHC per lambda. Nah, boleh. Ya, jadi bisa dilihat dari gerakan panjang gelombangnya. Kalau di soal tidak ada frekuensi, ya itu boleh dengan merubahnya menjadi ini. Nah, NHC per lambda. Contohnya gini, misalnya ada cahaya, satu foton ya, panjang gelombangnya katakan 6,63 Armstrong. Armstrong itu 6,63 kali 10 pangkat min 10 meter, ya itu Armstrong. Kan? Yang ditanya adalah,
Berapa energi yang dihasilkan dari pancaran foton dengan panjang gelombang ini? 6,63. Ya, kita tinggal masukkan aja kan. Yang ditanya energi. Lupa, di soalnya cuma dikasih tahu panjang gelombang. Bisa nggak dijawab? Ya bisa ya kan. Berarti dari sini N-nya cuma satu kalau nggak disebut berapa banyaknya ya. Artinya fotonnya cuma satu, cahaya yang dianalisis cuma satu. Hanya ya udah otomatis ini karena ketetapan 6,63 kali 10 pangkat minus 34 Joule sekon. Ya. C dari mana Pak? C udah ya waktu fisika klasik 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Ini udah ketetapan. Maka bisa dapat energinya. Tinggal masukin aja kan. Hanya 6,63 kali 10 pangkat minus 34. NH kali C, C-nya 3 kali 10 pangkat 8 ya kan. Per lambda. Lambdanya ini 6,63 kali 10 pangkat min 10. Ada yang bisa dicoret ya kan? Sikat habis. Maka tinggal 3 kan? 3 berapa tuh? Kalau nggak muat di situ ya. Sini aja ya. Oke, izin. 3 kali min 10 naik ke atas positif 10 kan? Tambah 8 jadi 18. Minus 34 dengan 18 sisanya berapa? 16. Minus 16 ya. Masih minus, ya kan? Joule. Nah, itu dia. Oh, udah ada suara perempuan, tadi nggak ada. Oh, udah rame. Iya. Jadi itulah. Ini coretan Bapak udah mirip Max Planck. Max Planck dulu berteori coret-coretnya kayak gini deh. Ya itu ya, paham ya tentang Max Planck ya? Paham, Pak. Paham, Pak. Jadi bermula dari mana perbedaan cara pandang cahaya? Terhadap cahaya, Pak. Nah, turunlah ini rumus-rumus ini ya. Makanya yang penting itu sebenarnya dalam hidup kita ini pandangan hidup atau pegangan hidup? Siapa yang mau jawab? Pegangan hidup, Pak. Hah? Pegangan hidup, Pak. Oh, pegangan hidup. Iya, Pak. Lain? Kedua-duanya penting, Pak. Tidak bisa dipilih salah satu. Asik. Iya, yang paling normal itu pandangan hidup, ya kan? Maksudnya gini, kalau laki-laki masih misalnya ada lihat wanita cantik itu, hanya memandang aja dia udah hidup nalurinya, itu berarti normal. Tapi kalau tunggu dipegang baru hidup, nah itu berarti bahaya orangnya, ya kan? Nah, normal, kira-kira gitu. Maka yang paling penting sebenarnya kita harus punya pandangan dulu. Dengan pandangan itu nanti kita baru punya pegangan. Karena dengan pandangan kita berniat untuk belajar, ya kan? Ya, Amri ya. Jadi si Amri ini nggak normal, tunggu dipegang dia baru hidup. Iya, Pak. Iya, Pak. Kalau yang lain dia hanya memandang udah hidup ya. Oke, kita lanjut. Hanya plus apa aja ya. Aduh, nggak bisa ya. Nah, sekarang kita ke efek fotolistrik ya. Ini efek fotolistrik ini tadi siapa ilmuwannya tadi udah Bapak jelaskan nih. Bapak bilang. Siapa? Einstein, Pak. Albert Einstein. Einstein. Ya, kalau sederhananya ya Bapak bisa bilang dia ini muridnya si Max Planck tadi. Ini Max Planck menghasilkan teori yang fenomenal. Einstein penasaran, ya ini muridnya. Yang namanya murid pasti sangat bangga kalau bisa membuktikan teori gurunya. Apa tadi teori gurunya? Cahaya itu partikel. Dan dibuktikan dengan hitungan dan percobaan ya kan, dengan apa asumsi tadi. Kotak tadi kan. Nah, kalau partikel kan gini, misalnya ada mobil. Sederhananya gini, kalau memang dia partikel ini mobil. Ini si Amri gitu kan. Kalau partikel jumpa partikel apa yang terjadi? Ini kecepatannya V0 ya. Punya massa gitu kan, punya massa. Apa yang terjadi waktu kita belajar fisika klasik? Bertumbukan, Pak. Bukan, Pak. Akhirnya si Amri ini kemana? Melayang kemana? Belakang. Ini sempurna, Pak. Bergerak dia kan? Tahu, Pak. Pokoknya dia melayang lah gitu kan, terbang lah kan dari posisi diamnya ini kan.
Nah, kalau gitu, ini Einstein pintar dia. Kalau memang dia partikel, aku coba ini, cari nih caranya gimana membuktikan cahaya. Jadi dia buat sinar katoda. Nah, ini namanya sinar. Apa tabung lah dulu ya. Dia siapkan tabung. Kalau kalian pernah lihat apa ya, lampu kereta itu ada lampu LED tau kan? Dia bening. Jadi bisa dilihat. Jadi namanya ini tabung ya, tabung katoda. Dia punya dua kutub ya. Ini nggak nampak ya, warna apa ya? Merah. Katoda dan yang ini anoda. Katoda ini kutub positif, anoda kutub negatif. Ini cahaya. Nah, cahaya apa? Ini jadi disinari lah ini si kutub positifnya. Kalau memang cahaya ini partikel, kalau dia numbuh elektron di sini, nah, elektron itu kan partikel ya kan? Kalau dia numbuk elektron, maka elektronnya akan bergerak. Kenapa? Karena cahaya itu partikel, numbuk dia. Sama kayak ini tadi kan, kasus mobil tadi. Kalau numbuk si Amrinya bergerak, melayang. Sederhana ya cara berpikirnya kan? Jadi kalau cahaya partikel, dia numbuk elektron di sini, di lempeng ini lempeng. Di lempeng ini punya energi ambang namanya W0. Di sini terdiri dari banyak elektron. Kalau elektronnya dihantam sama cahaya, elektronnya lompat ke sini. Kalau elektron mengalir, ini kan nggak ada penghubung nih ya. Ini kalau istilahnya jembatan ini kosong. Jembatannya rubuh, nggak ada penghubung jalan sama sekali. Tapi kalau dengan cahaya tadi memukul, ini elektronnya terbang lompat ke sini, akhirnya ini ada listriknya. Nah, kalau kita belajar listrik kan gitu, elektron mengalir, timbullah ini listrik. Sederhananya indikatornya digunakan alat namanya galvanometer. Galvanometer untuk melihat arus listrik, ya kan? Atau ampermeter boleh, nggak harus galvano ya kan, boleh ampermeter. Yang penting kita tahu akibat disinari cahaya, sinar tabung ini, rangkaian ini menghasilkan listrik. Seandainya itu betul terjadi, maka betullah cahaya sebagai partikel. Paham ya cara berpikirnya? Nah, dilakukan percobaan, ternyata betul. Cahaya ini menghantam atau menyinari lempeng positif katoda ini. Akhirnya elektronnya mengalir menuju anoda. Kalau udah sampai sini kan dia ngalir terus nih. Nah, itu kan keliling terus. Nah, jarum jam di sini bergerak menunjukkan ada arus listrik. Kalau itu terjadi berarti betul bahwa cahaya itu partikel bisa menumbuk elektron yang ada di lempeng ini. Yang sebelumnya tidak mengalir, ya kan? Sebelumnya jarum jamnya diam aja. Kok jarum jam? Jarum ampermeternya diam aja gitu. Jarum galvanometernya diam, tapi setelah disinari cahaya, akhirnya dia bergerak. Nah ini dia. Sederhananya gini, ini cahaya, dia tembak ke lempeng tadi, di lempeng tadi ada partikel elektron, karena dipukul, akhirnya dia bergerak. Walaupun nanti pengembangannya ternyata ketahuan bahwa ini kan energi gitu kan. Kalau atom ditambahi energi, maka elektronnya akan lepas dari kulit terluarnya, kan gitu. Kalau belajar kimianya kan. Tapi ini bisa membuktikan bahwa cahaya adalah sebagai partikel. Maka si Einstein menjadi murid yang baik, bisa membuktikan apa yang dikatakan gurunya. Nah, detailnya percobaannya gimana? Perhatikan. Akhirnya dari percobaan si Einstein tadi, ya kan? Ini dia siapkan dua lempeng tadi, anoda katoda, ya kan? Dia siapkan di sini ampermeter aja, ya kan? Nggak usah banyak-banyak ampermeter. Ketika disinari cahaya, ya kan? Dengan energi W, sementara lempeng ini punya energi diamnya atau W0, ternyata nggak semua cahaya bisa menggerakkan elektron tadi. Paham ya? Tidak semua cahaya bisa menggerakkan elektron yang ada di lempeng logam ini. Ini logam nih. Ya, ada syaratnya. Pertama, W cahayanya harus lebih besar dari energi lempeng logamnya. Ini. W yang dibawa oleh cahaya. W itu energi ya. Harus lebih besar dari. Kalau begitu, karena kita tahu W itu energi sama kan. Dari gurunya tadi, gurunya si Einstein bilang H ya.
Berarti kalau di sini F0 karena di sini punya frekuensi ambang ya. Ya, si lempeng tadi punya frekuensi ambang. Maka syarat elektron bisa lepas juga harus begini. Juga tadi kita udah tentukan E itu boleh dirubah dengan Hc per lambda, artinya frekuensi berbalik dengan panjang gelombang. Jadi kalau di sini boleh juga Hc per lambda 0 ya. Jadi C-nya nggak ada C0 karena C selalu 3 kali 10 pangkat 8 ya, tetap ya. Berarti dia berbanding terbalik ya. Nah, gini. Inilah syarat agar elektron tadi bisa lepas dari lempeng ini. Syaratnya apa? Energi cahayanya harus lebih besar dari energi lempeng. Frekuensi cahaya harus lebih besar dari frekuensi lempeng. Atau panjang gelombang harus lebih kecil dari panjang gelombang lempeng logamnya ini. Ya. Itulah syarat agar elektron bisa mengalir. Nah, kalau kita pakai teori, balik lagi nih, waktu fisika klasik, ada hukum kekekalan energi. Ya kan? Energi mula-mula harus sama dengan energi akhir. Kan gitu. Energi mula-mulanya dibawa oleh cahaya. Ya kan? Nah, akhirnya apa? Elektron lepas dari sini. Ya kan? Artinya kalau dia lepas dari lempeng, energi ini bisa melebihi energi cahaya. Setelah lepas dia kan bergerak. Kalau udah bergerak ada kecepatan, maka ada energi kinetik. Berarti ada dua energi setelah cahaya menyinari lempeng ini. Kita masih ingat kan? Waktu kelas 10 ya kan? Energi awal tidak boleh hilang, harus berbentuk pada energi perubahannya. Apa aja perubahannya? Pertama, sebagian energi diserap oleh lempeng ini untuk melepaskan W0 tadi ini. Sisanya, energi sisanya itu berubah menjadi pergerakan elektron. Nah, ini EK. Paham ya sampai sini? Sebelum Bapak lanjut nih, nanti pada bingung pula Bapak kesuruhan ngajar. Paham, Amri? Aidil? Paham, Pak. Jelas ya dari mana persamaan ini? Dari hukum kekekalan energi. Energi, Pak. Energi sebelum harus sama dengan energi sesudah. Energi sesudahnya apa aja? Lempeng dan EK ya. Kalau kita urai boleh begini, nanti kalau ada buku biasanya begini bukunya. Kalau diurai ya. Ini kan kita rubah jadi HF. W0 jadi F0 tambah EK. Biasanya kalau ditanya EK, berarti kita bisa tahu, energi kinetik bisa tahu HF kurang H. Gini ya. Hanya kita simpan bisa nggak gini? Bisa kan, sifat asosiatif dalam matematika kan? Atau bisa juga pakai gini. Berarti ini bisa HC per lambda. Kalau yang ini HC per lambda 0 tambah EK. Berarti EK-nya boleh. Langsung aja hanya Bapak simpan. Berarti jadi C lambda dikurang C per lambda 0 ya kan? Oh, C-nya juga bisa disimpan. Berarti boleh jadi ini. Ntar ya, coret. Jadi EK-nya boleh langsung aja HC dalam kurung 1 per lambda dikurang 1 per lambda 0. Jadi banyak cara, ini sama maknanya ya. Nah, sama maknanya. Kalau dilihat dari panjang gelombang ini persamaannya. Kalau dilihat dari frekuensi pakailah ini. Ini semuanya berawal dari teorinya si Max Planck ya kan. Dikembangkan sama si Einstein, jadilah teori efek fotolistrik dengan munculnya persamaan-persamaan ini. Gitu deh. Bisa ya? Kalau ada energi kinetik pasti ada energi potensial kan gitu. Waktu kita dulu kelas 10, ketika benda pada ketinggian sekian, dia turun ke bawah, ini ada energi kinetik. Sampai ke bawah habis, tinggal energi potensial kan gitu kan? Atau terbalik ya, EP EK. Jadi ketika elektron sampai di sini, di jalan sampai ke anoda, berarti di sini ada energi potensial karena dia bergerak dengan energi kinetik. Berapa besar energi potensialnya?
Kalau kalian udah belajar fisika, listrik statis ya, kalian dapat muatan dikali V. Maksudnya gimana? Ini Bapak jelaskan. Jadi dari situ bisa dapat juga energi potensial apa tadi? Q, V. Maksudnya gini. Nah, ini tadi tabung anoda katoda ya kan? Kalau ini ya, ini anggap berhubung ya. Kalau dibiarin gini aja di sinar cahaya, elektron mengalir, ini kan bergerak terus nih kan. Gimana caranya untuk mengetahui energi potensialnya kalau dia bergerak terus? Kan susah. Maka di-stoplah dia dengan namanya energi stop. Di sini dikasih volt. Untuk mengimbangi energi yang dia bawa ini. Sehingga nanti EK sama dengan EP. EK-nya tadi apa? Setengah MV kuadrat gitu. EK-nya Q, V. Nah ini. Jadi dibuat sama untuk mengetahui berapa potensial penghenti biasanya gitu. Nah, karena kalau kita cari energi kinetik nggak dapat nanti. Elektron itu kan kecil, mana nampak kita kan. Kita mau pakai EK gimana? Makanya kita pakai bantuan penghenti. Penghenti inilah energi potensial. Sehingga kita bisa tahu energi kinetiknya nanti dengan percobaan ini. Kita kasih di sini ada tegangan untuk menghentikan laju elektron. Kalau elektronnya berhenti, berarti di sini ada energi potensial ini yang nanti besarnya sama dengan EK gitu. Jadi orang fisika ini harus banyak akalnya untuk mengetahui nilai suatu yang tidak nampak. Ya. Termasuklah elektron sesuatu yang tidak tampak. Ya kira-kira gitu ya anak-anak Bapak. Ada pertanyaan? Hari ini dulu. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan, masih ada 5 menit lagi lah Bapak kasih. Pak, saya mau nanya, Pak. Silakan. Berarti kalau yang sel surya itu pakai teori yang ini, Pak? Ya, betul, ideal. Maksud yang ini kan, yang kalau di Binjai itu ada tuh, kalau di Binjai kalian jalan-jalan itu lampunya itu udah Panjang jalan tuh, Pak. apa? Sel volta ya. Iya, Pak. Jadi untuk merubah energi cahaya menjadi listrik ya pakai itu teorinya efek foto listrik. Ya, itu ya ideal ya. Ada lagi yang mau bertanya? Si Rani nih, Rani nggak pernah nanya ini. Sekarang giginya lagi sakit nih. Kalau di fotonya giginya lagi sakit. Ayo Rani. Coba nanya Rani. Nggak ada, Pak. Lagi sakit gigi ya? Fotonya lagi sakit gigi. Enggak, Pak. Itu fotonya lagi megang pipi. Enggak, loh, Pak. Ada lagi yang mau bertanya? Monica, mau nanya? Saya lah, Pak. Apa itu Monica? Kok mau nikah, Pak? Nggak dengar. Nggak dengar ya, Pak? Udah, Pak. Udah, coba. Tadi kan, Pak, di apa itu kan, Pak? Kan tadi ada yang di kardus itu, di kota itu. Di kota itu kan disinari sama cahaya. Iya. Nah, ada itu pas itu langsung kan katanya itu kan gelombangnya itu bakalan tetap berada di kota itu, habis itu keluar. Nah, itu kan gagal tuh kan Pak pertama. Banyak yang nggak percaya tentang teori itu kan Pak. Nah, yang kedua yang pas si Albert Einstein buat itunya, buat percobaannya, apakah itu percobaan kota itu berhasil Pak? Percobaan kota itu bukan berhasil atau enggak. Ya Monica, dia hanya mengangkat teori tentang Maxwell bahwa cahaya itu gelombang. Gini, kalau memang cahaya itu gelombang, ya pure dia gelombang, ketika cahaya itu masuk ke kotak tadi, dia harus keluar. Dia harus berlanjut. Nggak boleh dia tertahan dalam kotak itu. Paham maksudnya? Jadi,
Kalau dia masuk dari lubang kecil tadi, dia harus keluar lagi dari lubang kecil tadi. Indikator sederhananya, kotak yang gelap tadi, yang lubangnya gelap, harus punya warna. Ada entah warna merah, kuning. Gitu. Tapi faktanya, warnanya nggak ada. Ngerti, Monica? Ya, paham Pak, paham. Berarti kalau warnanya nggak ada, cahayanya tadi tertahan di dalam. Oh, berarti cahaya bukan gelombang gitu. Ngerti? Iya, paham Pak. Nah, cahaya bukan gelombang. Berarti cahaya ini ada sesuatu. Akhirnya dengan memberanikan diri, si Max Planck mengatakan cahaya itu partikel. Walaupun nanti kelanjutan dari teori ini, cahaya dan gelombang dan partikel itu adalah sifatnya cahaya, dua-duanya ada di dalam dirinya. Walaupun nanti, tapi ini kan kita mau cerita di awalnya dulu, perdebatan itu muncul. Sejarahnya, ya kan? Sambil kita hitung-hitung sikit-sikit. Nah, paham Monica? Paham Pak, bukan Monica Pak. Jadi siapa yang nanya? Rahmi Pak. Oh, Rahmi. Tadi Monica mana? Lari dia? Pak, Yamri. kalau gitu nggak bisa disalahin juga kan Pak si Maxwell-nya Pak? Ya nggak salah dia. Dia kan mengkritisi fenomena yang terjadi. Ya. Tapi kalau dia nggak berani kayak gitu, mungkin orang akan terus tunduk sama teori fisika klasik, gitu kan. Jadi akidah dia kan bahaya kan. Padahal belum tentu itu yang benar. Ya Pak, penyimpangan Pak. Padahal ada yang teori yang harusnya kita gali terus untuk meyakinkan kebenaran itu. Coba bayangin kalau kita percaya cahaya gelombang-gelombang, nah, sampai sekarang kita nggak bisa menemukan kemajuan teknologi sampai seperti sekarang. Jadi, itu belajar gunanya itu menciptakan daya kritis. Tapi kalau kalian diam aja nggak banyak nanya, ya kan? Oke-oke aja apa yang dibilang guru. Nah, kita nggak akan pernah maju untuk melangkah ke bab kehidupan selanjutnya. Gitu ya, Rahmi ya. Oke Pak. Udah paham semua ya teori hari ini? Insya Allah Pak. Ya, Pak. mudah-mudahan kalian jadi ilmuwan yang terus mengkritisi penemuan-penemuan yang sekarang. Sehingga berkembanglah ilmu pengetahuan ke depannya. Itu aja dari Bapak. Tetap semangat. Ya, tetap belajar di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, sir. Thank you, Pak. You're welcome.